Mas Ricci ya, kenali, kemudian ada Mbak Fani, Bu Siti, Aminat Ardia. Saya alumni juga Lemhanas tahun 2018 ya. Kemudian juga yang saya hormati Pak Ridwan dan juga Bu Mas Riawati ya. Jadi saya mohon maaf ya karena memang ada satu kegiatan yang sudah saya janjikan sehingga saya tadi meminta agar bisa memberikan satu yang menjadi tugas saya ya terkait dengan etika digital ya dalam rangka Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa etika digital ya secara pengertian bahwa kita lihat bahwa memang adalah merupakan satu aturan ya tata krama ya dalam dunia maya di mana kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, mempertimbangkan apa yang ingin disampaikan tidak menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif ya akibatnya adalah bisa terjadinya perselisihan dan beda persepsi. Dan tentunya di dalam rangka kita bersikap di ruang digital yang begitu luas, memang kita boleh saja ya menyampaikan secara bebas, tapi tentunya harus yang tetap bertanggung jawab. Ya, seperti kita demokrasi Pancasila inilah demokrasi yang menjadi satu pilihan dan bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai kita menuliskan sesuatu di ruang digital ya berupa konten-konten negatif apalagi konten yang kemudian tidak manusiawi ataupun yang sekarang itu yang disebut sebagai cyberbullying. Ya, hal ini bisa mengakibatkan dampak yang tinggi ya. Tidak saja bagi korban ya bisa stres, cemas, depresi hingga stres yang berkepanjangan. Dan saya berharap bahwa program literasi digital nasional ini tidak hanya mengaitkan pada infrastruktur dari digital itu sendiri, tetapi juga kesiapan ya pengetahuan dari sumber daya manusia yang akan menerapkan teknologi agar dapat dirasakan manfaat bahwa internet positif sehingga dapat menghasilkan produk inovasi yang tepat dan bijaksana. Kita tahu sendiri ya bagaimana literasi digital juga mendorong kita untuk teliti dan berhati-hati di dalam memberikan pesan dan isi konten ya di dalam ruang digital. Ya, jangan sampai kita termakan oleh berita hoax, tergesa-gesa di dalam rangka kita menyebarkannya secara tidak bertanggung jawab. Saat ini tentunya kita cukup bersyukur ya bahwa Indonesia memiliki bonus demografi ya, jadi mana potensi anak-anak muda yang cukup luar biasa ya jumlah tenaga kerja angkatan kerja yang besar ini menjadi satu modal dasar buat kita bersama ya, tetapi kita juga cukup miris kalau kemudian Indonesia dianggap negara yang tidak sopan dalam dunia maya, ya termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, ya dikarenakan beberapa faktor, ya saya kira karena ada hoax, penipuan, kemudian ujaran kebencian dan diskriminasi, sehingga tentu saja saya kira peran etika digital ini sangat diperlukan, ya mengingat berbagai latar belakang dan banyaknya usia dalam media internet, maka kita yakini pula ya beragam pula isi konten yang disajikan dalam berbagai kategori. Dan saya juga terima kasih kepada para peserta yang hari ini hadir, ya karena di dalamnya saya juga melibatkan anak-anak SMA yang hari ini mereka sedang sekolah di rumah, ya sekolah jarak jauh. Jadi saya kira ini menjadi salah satu tempat buat kalian untuk lebih cerdas dan makin cakap di dalam berdigital. Yang perlu diperhatikan adalah etika, ya di ruang digital adalah bagaimana kita memiliki rasa empati, ya sebagai cerminan diri. Apabila diperlakukan seperti itu, tentunya kita juga tidak ingin, ya berharap. Ada beberapa etika yang menurut saya dalam sistem informasi digital. Yang pertama adalah privasi, ya jadi bagaimana perlindungan informasi seseorang yang perlu dijaga, ya jadi bagaimanapun juga, ya privasi. Kehati-hatian, kepribadian, keamanan ya yang kita miliki tentunya harus dapat kita jaga. Yang kedua adalah akurasi, ya bagaimana kebenaran terhadap informasi. Ya jadi kita jangan pernah merasa bahwa sebelum kita sharing tentunya harus kita saring. Ya apa-apa yang mungkin hal-hal yang perlu adanya check and balance, check and recheck terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Karena pada intinya kita ingin menjadi orang yang nomor satu, ingin berlomba-lomba
ya agar kita bisa tetap eksis di dunia maya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hak, ya progresi. Jadi ada hak-hak yang memang dilindungi oleh secara undang-undang terkait dengan etika kita berdigitalisasi di dunia maya. Kemudian yang terakhir adalah akses, ya bagaimana kita mendapatkan kemudahan data di dalam rangka kita mencari sesuatu yang baik, sesuatu di dalam rangka untuk meningkatkan hal-hal yang kemudian berupaya agar kita dapat secara optimal mempergunakan internet dan juga jaringan yang ada. Oleh karena itu, saya juga berharap ya dalam kondisi seperti ini ada beberapa tips ya pada saat kita melakukan pada saat kita di dunia digital melakukan bersosial media. Yang pertama adalah kita hindari ya untuk berbagi data pribadi di sosial media yang kita miliki. Ini sangat berbahaya sekali ya karena kemudian kita akan menjadi sangat hal-hal yang kepribadian kita akan sangat mudah disalahgunakan oleh orang yang kita tidak pernah kenal, orang yang kita tidak pernah tahu. Kemudian yang kedua adalah saya juga berharap ya bagaimana memastikan postingan-postingan yang kita buat itu tidak mengandung unsur sara ya. Jadi ada perbedaan terhadap suku, agama, ya, bahasa ya. Saya kira kita sudah yakin nih ya bagaimana 4 pilar kebangsaan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia ya, apakah itu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ya kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Jadi artinya sudah kita lepaskan ya semua itu bahwa kita sangat menerima perbedaan yang ada ya. Kota Bekasi menjadi kota yang sangat harmoni ya, menjadi satu kota yang kemudian bahagia di mana semua anak bangsa bisa hidup berdampingan secara damai. Kemudian yang selanjutnya saya juga berharap ya bahwa anak-anakku ya para peserta juga kita tidak mencoba menyebarkan informasi yang tidak jelas ya. Hoax itu saya kira sudah harus menjadi musuh kita bersama ya, bahwa kita terus punya etika, kita punya moral ya di dalam rangka kita bergaul terkait dengan hubungan interaksi di antara kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah selektif ya, kenali dan beretika dalam bersosial media. Ya, jadi pada saat kita berteman tentunya kita harus lihat ya, sementara itu harusnya lihat latar belakang ya, sangat mudah kalau seperti itu kita lihat apa isi yang mereka lakukan, konten-konten sebelumnya kita pelajari sehingga kita tidak mudah untuk kemudian berteman di dalam dunia sosial media. Kemudian saya juga berharap bahwa sosial media yang kita miliki itu ya di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas ya, baik itu dalam sisi bisnis, sosial, pendidikan, budaya ya, apalagi itu tadi budaya bagaimana budaya yang bangsa yang besar adalah bangsa yang kemudian mengenal dan kemudian mempertahankan budaya yang kita miliki ya. Apakah itu budaya Bekasnya bisa hidup ya, makanya kemudian di Kota Bekasi sedang kita coba kembangkan yang namanya budaya tematik ya, bagaimana ada kampung Bali, ada terkait dengan hutan kota, ada hutan bambu, dan kemudian kita juga ada Chinatown, ya kita juga berharap pada 7 mata air. Ya, ini semua harus kita elaborasikan itu 7 mata air. Dan ini menjadi satu keinginan kita bersama. Dan kemudian tentunya saya berharap ya bahwa seluruh para pengguna internet, ya jaringan yang ada, tentunya kita terus harus memegang keinginan yang luar biasa ya untuk terus meningkatkan kemampuan kapasitas kita bersama. Tetapi tentunya itu ya jangan sampai kita menjadi seorang hacker ya, bagaimana kita hal-hal ini yang dilakukan oleh anak-anak yang iseng ya, yang mereka ingin mengakses ya hal-hal yang kemudian memiliki tantangan tersendiri. Tetapi tentunya ini tidak boleh dilakukan. Tapi walaupun itu tadi ya, hacker memang tidak ada niatan apakah itu ingin merusak atau ingin memiliki dan sebagainya. Tetapi yang penting bahwa ini justru akan merusak itu tadi ya, bagaimana etika bersosial media yang tidak baik. Ya, apalagi kemudian saya lihat juga banyak anak-anak muda yang sekarang sudah mencoba menjadi cracker ya, bagaimana dia membuat membobol satu sistem ya komputer, tetapi dalam tujuan kerangkanya adalah dalam rangka merusak. Jadi mudah-mudahan ya dalam kegiatan Cakap Berdigital ini menebarkan kebaikan ya, dimulai dari Kota Bekasi menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang kemudian berliterasi.
Dan terakhir ya buat anak-anakku sekalian ya juga para peserta ya, jadi saya kira juga yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana kita terus melakukan perbaikan diri ya, karena memang dengan era webinar ini ya tentunya perlu terus kita upayakan ya, bagaimana kita agar terus bisa hadir ya, itu tadi ya, bagaimana kita pada saat kita melakukan webinar ini tentunya kita harus memperhatikan itu tadi ya, bagaimana kesiapan kita untuk mengikuti setiap webinar yang ada. Yang paling pertama adalah tentunya saya melihat anak-anakku sekalian ini terkait dengan tata cara berpakaian, kemudian juga pada saat melakukan kegiatan ini tidak melihat tempat, sehingga rasanya ini akan membuat ketidaknyamanan dari para peserta yang lainnya, terutama juga para pembicara, karena pada akhirnya itu tadi, karena pembicara bisa melihat ya teman-teman sekalian, ya anak-anakku sekalian yang kemudian mengikuti webinar ini. Yang kedua adalah on time, ya bagaimana kita mencoba ya menghargai waktu orang lain, ya. Saya juga dapat beberapa keluhan ini karena ternyata untuk memasuki link ini agak sulit ya, tadi di Betul. HP saya ya banyak mempertanyakan nih, Pak kok susah banget nih masuk ke linknya gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan ya buat penyelenggara agar lebih dipermudah lagi ya, jadi ternyata banyak yang mereka agak kesulitan untuk masuk ke dalam link ini, jadi mungkin mereka tidak ingin, sebetulnya ingin on time, tetapi karena kemudian mereka sulit masuknya sehingga lambat masuknya. Tadi Betul, awal saya kira masih sebelum jam sekitar 9 200, sekarang hampir mendekati angka 400. Nunggu di ya kemudian juga lama. saya berharap ya kita semua dapat melakukan menyalakan video, kemudian kita tidak membuat kegaduhan, ya kemudian juga dan hal-hal yang mudah-mudahan kita juga biasanya nih multitasking nih, karena biasanya webinar kita banyak juga melakukan hal-hal kegiatan yang di luar pada saat kita webinar kali ini. Ya jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang memperkuat ya bagaimana etika kita melakukan secara digital. Dan terakhir, mikrofon hilang, mikrofon. Mohon maaf Bapak, mic-nya termute Pak. Mohon dibuka kembali Pak. Oke. Jadi saya bikin pantun ya. Hari Minggu naik delman, kudanya namanya Suparman. Right? Wahai warganet yang budiman, lebih baik kita banyak mencari teman. Pinang kipas, hujan lebat, ya mari kita transit di terminal. Ya warganet ya yang bersahabat ya, kalau ingin punya sahabat jaga, kenali dengan baik, jangan banyak komentar apabila kita tidak kenal. Jadi itu demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan saya mudah-mudahan undur diri ya karena memang saya harus memimpin rapat lanjutan. Terima kasih Pak Sri Cirinaldi, Mbak Rahayu, Mbak Mas Sriwati dan juga Pak Ridwan. Ya, sukses buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep bener ya pantun dari Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto Cahyono. Terima kasih Bapak atas ilmunya dan juga waktunya sudah sharing untuk kita semua di webinar kita pada pagi